berbeda. Kalau bicara soal liburan, siapa yang nggak mau ya? Anda juga pasti pengen banget pergi liburan, santai-santai, dan itu dibutuhkan loh supaya kita fresh, kemudian pas kerja jadi lebih semangat lagi. Tapi selalu ada dua hal nih yang paling sering saya dengar keluhan soal liburan. Yang pertama adalah nggak punya uang, dananya dari mana, jadi nggak usah liburan aja. Padahal untuk mendapatkan uang lebih, kita bekerja lebih semangat, perlu liburan. Bingung kan yang mana duluan? Tapi ada juga sudah berhasil pergi liburan, tapi pas pulang bukannya fresh, jadi pusing, utangnya banyak. Jadi sebenarnya gimana sih kita kalau mau liburan yang enak, yang benar-benar bikin refresh? Nah, ikuti perbincangan kami tentunya hanya di Mata Uang. Liburan, aduh rasanya dengar kata liburan ya udah asik banget. Tapi apa bener nih kerjaan asik gini harus direncanakan sampai melibatkan perencana keuangan? Nah, bener nggak nih Mas Gus? Ya, liburan kan biasanya butuh dana yang tidak sedikit. Oleh karena itu, mau tidak mau kita harus merencanakan supaya maksud dari liburan itu tercapai. Liburan kan intinya kita keluar dari rutinitas, mendapatkan pengalaman baru, mendapatkan hal yang menyegarkan dan kembali beraktivitas dengan semangat baru. Nah, kalau misalnya sedang liburan memikirkan, aduh ini sebetulnya tiket belum dibayar sih, atau pulang liburan kemudian stres juga karena dapat tagihan, ya fungsi liburan jadi tidak ada dong. Lebih baik liburan sekalian gitu. Jadi kan memang keuangannya harus direncanakan dulu keuangannya. Betul. Kalau mau liburannya benar-benar happy, dari mau berangkat, pas di perjalanan dan pas pulangnya tetap happy. Nah, bagaimana cara mengatur liburan yang paling baik khususnya dalam segi keuangan? Yang harus direncanakan itu ada yang harus direncanakan 4 hal. Satu, kemana, kemudian kapan, bersama siapa, dan dari mana uangnya. Dari mana uangnya? Yang pertama, kemana? Saling terkait nih ya? Saling terkait. 4 hal ini saling terkait. Pertama, kemana? Karena kemana ini menentukan kira-kira biayanya berapa. Ke Alaska tentu lebih mahal daripada lebih mahal. Sukabumi misalnya. Apakah harus naik pesawat? Apakah bisa bawa mobil? Apakah ya beda-beda lah ya akhirnya. Ada saudara atau enggak di situ? Di sana. Kemudian liburannya seperti apa gitu kan? Apakah cuma diam di hotel aja atau mau camping atau apapun, beda pasti biayanya. Yang kedua adalah kapan. Kapan ini juga menentukan loh. Kadang-kadang tiket pesawat di masa tertentu lebih mahal dibandingkan dengan yang lain ya kan. Musim liburan, high season katanya. Kapan ini juga kapan berangkat dan kapan kembali. Artinya berapa lama kita di sana, jadwal kita di sana juga menentukan. Kemudian bersama siapa? Gitu ya. Enggak, ini maksudnya sama keluarga, sama orang tua, bawa mertua enggak? Ya, apakah keluarga besar ataukah dengan pasangan saja, itu kan juga menentukan berapa banyak nanti yang harus kita siapkan. Dan terakhir, ini semua bisa kita hitung terakhir uangnya dari mana. Ini yang tidak kalah pentingnya. Oh, nah itu benar pertanyaan berikutnya, pemirsa pasti nanya, uangnya dari mana? Oke, kalau uangnya dari mana, biasanya sih yang pasti begini. Saya akan sarankan klien saya untuk selalu siapkan rekening khusus untuk senang-senang. Senang-senang itu bisa untuk liburan, bisa juga katakanlah untuk ya senang-senang yang rutin lah ya. Misalnya, oke, dia sering seminggu sekali makan di luar atau apapun. Ada yang senang-senangnya dengan cara liburan, ada yang senang-senangnya beli barang-barang hobi gitu kan. Beli gadget ya. Beli gadget bisa juga. Beda-beda, tapi itu kalau bisa ada rekening khusus di situ. Nah, bisa dengan dua cara nih, ngambil dari gaji, jadi setiap gajian langsung ke situ kita kena 5% misalnya ya. Dikumpulkan sampai dia kemudian memutuskan akan dipakai apa. Atau cara yang kedua, nunggu uang tambahan. Nunggu uang tambahan maksudnya? Misalnya dapat bonus, minimal kan setahun sekali keluar bonus. Atau misalnya ada lembur, atau misalnya ada penghasilan sampingan. Nah, bisa masuk ke situ sehingga ketika dana cukup baru mereka pakai itu dana untuk liburan. Jadi kalau dibilang begitu rencananya jauh-jauh hari ya? Rencananya jauh-jauh hari lah, karena banyak yang kalau jauh hari rencanakan itu akan jauh lebih murah. Sebentar, ini direncanain uangnya dulu apa tadi kemana sama siapa dan sebagainya. Jadi kita pokoknya tabungin sekian untuk liburan. Kebetulan ternyata bonusnya gede atau kebetulan wah terkumpul banyak nih gitu. Baru kita tentukan kapan sama siapa kemana. Gitu. Lebih baik tentukan dulu tujuannya kemana, bersama siapa, berapa lama, dan baru kemudian kita hitung berapa biayanya. Nah, baru kita bikin strateginya. Apakah kemudian nabung 5% aja cukup, atau harus nunggu ada tambahan-tambahan dari bonus, atau mungkin wah kalau yang besar-besar katakanlah 3 tahun sekali atau 5 tahun sekali mau keluar negeri, ya mungkin harus mencarikan investasi misalnya. Bisa juga loh. Jadi banyak cara, yang pasti kalau misalnya niat pasti ada aja uangnya. Caranya. Nah,
Penasaran kira-kira gimana cara merencanakan liburan yang paling efisien dan benar-benar asik? Ikuti terus perbincangan kami hanya di Mata Uang. Ini bukan pelecehan seksual, tetapi pelecehan nilai kemanusiaan. Tapi, yang paling sibuk dari semua itu yang mana tuh Pak, yang menyita? Kalau hari-hari ini tentu ujian nasional. Beliau sangat gembira betul melihat cucu dari saya yang satu-satunya anak. Ya. Urusan JIS ini kementerian tidak akan lepas tanggung jawab itu. 1 jam lebih dekat di TV One, memang beda. Bikin budget liburan itu memang gampang-gampang susah, tapi yang pasti kita pengen dong menikmati keasikan liburan. Oke, sekarang kita mulai uraikan kira-kira pengeluaran apa saja yang paling perlu dihitung dalam merencanakan liburan. Oke, yang pertama langsung aja. Komponennya apa aja sih yang bisa dihemat dan apa yang mau nggak mau ya nggak bisa hemat? Kita lihat dulu deh. Kalau liburan itu berarti ada pesawat atau transportasi, ya, hotel, penginapan, ada makan minum selama di sana, tiket masuk. Ya. Kira-kira itu yang besar ya, oleh-oleh. Oh iya. Kecil kelihatannya nggak harus ada, tapi ini yang sumber boros paling besar. Bener banget kalau pergi traveling sama satu grup isi orang Indonesia, waduh, oleh-olehnya paling banyak. Gila-gila kepada souvenir shop. Oke, kita bahas nomor satu. Untuk pesawat atau airline, saran saya begini. Pesan dari jauh-jauh hari sebelumnya, karena banyak low cost carrier, airline-airline yang murah itu yang ngasih harga yang luar biasa murah kalau kita pesannya mungkin 6 bulan sebelumnya. Betul, ada airline yang bolak-balik ke Singapura hanya 500.000 satu orang. Iya, jauh sekali. Padahal kondisi normal mungkin 1 juta sekali berangkat misalnya kan. Jadi jauh sekali. Tapi kalaupun saya nggak mau dong liburan pakai low cost carrier, saya pakai airline biasa. Airline biasa kalau Anda belinya mendadak itu bisa 2 kali lipat dari harga normal. Tetap aja lebih mahal jadinya kan. Berapa lama sih idealnya? Masa 2 tahun nanti lupa lagi airline-nya udah beli ya. 6 bulan biasanya, sekitar 6 bulan. 6 bulan sebelum keberangkatan. 6 bulan kan waktu yang ideal juga kita beli tiketnya, siapkan uangnya gitu kan. Betul. Pengaruh nggak high season atau low season? Pengaruh banget. Jadi kita perlu perhatikan juga jadwal. Ketika high season biasanya harga tiket lagi mahal, hotel juga lagi mahal, dan tentu kita nggak bisa terlalu menikmati kalau di sana crowdnya terlalu padat kan. Banget. Kira-kira high season itu bulan apa sih? High season itu biasanya musim panas. Musim panas ya. Jadi Juni, Juli, Agustus itu lagi padat-padatnya. Libur sekolah, kemudian sedikit juga di libur akhir tahun. Ya. Sampai dengan awal Januari sama libur Lebaran. Libur Lebaran tentunya ya, dan sedikit di libur Paskah karena itu agak panjang, cuma 1 minggu ya, tapi mungkin tidak sebesar dan semua tanggal kejepit. Oh iya, Kamis merah itu biasanya agak naik ya karena pasti lonjakan penumpang di mana-mana. Terus hotel, gini deh, kita tentukan dulu liburannya mau ngapain. Ya. Kalau liburannya adalah pengen menikmati suasana alam di sana, liburannya adalah untuk menikmati tempat wisata yang belum kita kunjungi. Liburannya intinya liburan itu kan bukan di hotel. Ya, tergantung sama siapa. Kecuali liburannya bulan madu di hotel ya. Kalau liburan bulan madu, Anda fokus pada kualitas hotel. Karena banyak di hotel. Karena lebih banyak di hotel. Tapi kalau liburannya adalah untuk berjalan-jalan sama keluarga, nggak usah terlalu cari hotel yang bintang 4. Karena toh akhirnya pada kenyataannya kita cuma titip barang dan numpang tidur sebentar di hotel. Betul. Jadi hotel ini yang bisa anda buat lebih murah adalah
cari hotel yang tidak terlalu tinggi harganya, tapi kemudian yang penting mudah dijangkau. Yang penting bersih, mudah dijangkau, ya. Terus bisa tidur enak, itu yang paling penting. Kecuali kalau Anda berjalan sama anak-anak, perhatikan ukuran kamar. Jangan kecil-kecil banget, karena anak-anak jadi pusing. Dia butuh ruangan yang luas gitu ya. Iya. Oke, kemudian makanan. Memang problemnya di mana nih makanan nih? Orang Indonesia itu paling rewel tentang makanan. Satu, kalau nggak ketemu nasi kayaknya nggak makan. Iya. Kemudian yang Muslim mungkin ke beberapa negara mesti hati-hati karena memperhatikan juga masalah kehalalannya. Jadi kalau saya pernah juga ke beberapa negara, ketika makan di hotel tiba-tiba ada yang ngeluarin mie instan. Pasti orang Indonesia. Atau sambal atau kecap mereka akan bawa kemana-mana. Itu salah satu triknya untuk kita bisa makan apapun di makanan yang nggak biasa kita makan. Betul. Makanan ini agak sulit untuk kita hemat. Akan lebih baik kalau misalnya dibuat paket saja. Dibuat paket? Maksudnya paket dengan hotelnya. Oh, biasanya makan pagi ya, pilih yang ada makan pagi yang ada breakfastnya, atau paket dengan, kalau misalnya beli dengan travel itu satu paket dengan makanan supaya kita nggak usah repot-repot lagi. Nggak usah milih, udah dipilihin travelnya yang kira-kira cocok dengan lidah orang Indonesia tentunya. Nah, yang dimaksud dengan tiket kan tadi udah ada tiket pesawat, tiket apa lagi? Oh, tiket masuk tempat-tempat hiburan tertentu. Kadang-kadang katakanlah misalnya Disneyland, kita kan Universal Studio memang datang khusus untuk masuk ke sebuah tempat wisata yang harga tiketnya lumayan mahal. Betul, kadang kita pengen ke kebun binatangnya, museum, museum atau apapun, nonton pertunjukan gitu ya. Saran saya adalah Anda lihat jadwal mereka, karena nggak ada peak seasonnya atau tidak. Kemudian lihat juga apakah ada tiket grup atau tidak. Oke, atau ada promo kredit card, ada promo dengan kredit tertentu, atau misalnya satu paket dengan pembelian tiket pesawat. Nah, ini itu menarik. Bisa lebih murah. Bisa lebih murah kadang-kadang ya. Jadi ada satu promo paket, jadi bisa lihat-lihat di internet. Betul. Tapi satu lagi, sebetulnya lebih enak paket travel agent, udah diurusin tinggal bawa body aja, sama bayar tentunya. Atau atur sendiri. Sebenarnya pilihannya ada 3 loh. Apa tuh? Pertama, Anda bisa pakai travel agent full dari Indonesia sampai kembali lagi ke Indonesia, misalnya kalau kita keluar negeri ya. Yang kedua, kita bisa pakai parowan. Berangkat sendiri sampai hotel sendiri, sampai sana minta travel agent lokal. Untuk city tour gitu ya. Jadi kalau kita ke beberapa tempat atau beberapa kota, ya city tournya beda-beda agentnya. Yang ketiga, Anda bisa full atur sendiri. Kelebihannya adalah kalau kita pakai travel agent lebih terencana. Apakah lebih hemat? Belum tentu. Apakah lebih mahal? Belum tentu juga sih. Tapi yang jelas lebih terencana dalam arti kita tidak akan kebobolan untuk masalah transport, terutama masalah hotel, karena mereka sudah arrange sendiri kan. Yang gampang kebobolan justru yang kita tidak tahu. Sedangkan kalau kita pakai travel agent mereka akan lebih paham. Tapi kalau misalnya arrange sendiri, biasanya kita akan lebih leluasa untuk memilih. Oh, ternyata setelah sampai di museum ini, saya sangat tertarik, saya mau lama-lama di sini deh. Kalau grup nggak bisa, kalau satu tour nggak bisa. Gitu. Kadang-kadang keleluasaannya di situ. Walaupun ada beberapa negara yang mau nggak mau kita harus pakai travel agent. Tapi memang ya kalau pakai travel dari Indonesia yang satu paket itu lebih aman, lebih ini ya, kita pasti ke pengeluarannya berapa. Karena saya pernah juga pakai city tour waktu itu, saya lagi di Ho Chi Minh di Vietnam, katanya kecuci tunnel gitu. Jadi saya udah bayar, tentunya saya pikir udah termasuk tiket masuk ya. Kata kita cuma dianterin sampai gerbang kalau nggak bayar tiket. Padahal kita udah di Vietnam, ngomong juga susah ya. Jadi memang hati-hati dengan penawaran terutama agent lokal, karena kita nggak paham bahasanya atau nggak paham kebiasaannya. Jadi pastikan bahwa apa yang saya bayar termasuk apa saja. Apakah transport saja? Kalau transport biasanya sudah pasti. Apakah juga termasuk makan siang misalnya, atau makan malam kalau misalnya melewati jam makan. Apakah termasuk tiket masuk juga? Dan jangan lupa, apakah sudah termasuk tip untuk guide? Iya, itu juga perlu ditanyain. Kadang-kadang biasanya tip guide itu selalu di luar itu. Karena ada juga waktu saya beli turnya di Ho Chi Minh untuk di Hanoi, kita mau pergi ke Halong Bay ceritanya satu grup. Saya bilang, saya udah makin detail nih karena peristiwa sebelumnya. Ini termasuk nggak? Ini termasuk. Sokoci ini termasuk ya? Kano termasuk nggak? Oh ya termasuk. Pas kita sudah sampai itu kan ratusan kilometer jauhnya dari Ho Chi Minh tempat saya beli travel paketnya. Sampai di sana ternyata kanonya termasuk tapi tidak masuk ke dalam air.
Kalau masih bayar lagi. Jadi kalau mau di atas dermaga, naik di atas kano itu udah termasuk, nggak bisa masuk air. Jadi memang kadang-kadang memang ada juga penipuan kecil-kecilan seperti itu gitu ya. Kalau yang ini kayaknya kita nggak bisa baca di brosur, mau nggak mau kita harus baca di pengalaman orang yang sudah pernah berangkat ke sana. Betul, karena kadang-kadang memang rada aneh-aneh, terutama kalau memang negaranya memang belum terlalu belum ada standar kode etik yang jelas mengenai pariwisata gitu kan. Itu agak-agak mesti berhati-hati. Nah, makin banyak perbincangan kita seputar liburan, makanya Anda jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. TV1 memang beda. Apakah Anda sedang merencanakan liburan? Nah, sebaiknya dengarkan dulu nih perbincangan kita dalam mata uang. Nah, pertama yang paling penting, kalau misalnya kita liburan, terutama sebagai orang Indonesia yang baik, kita selalu ingat keluarga besar kita dan tetangga-tetangga serta teman dan handai taulan. Kita bawakan oleh-oleh. Itu gimana ya caranya supaya nggak membebani dari apa yang sudah kita rencanakan? Oke, memang ini adalah budget yang paling sering bengkak, itu budget oleh-oleh. Oleh karena itu sebelum berangkat, saran saya sih sebelum berangkat kita bikin list dulu deh siapa aja yang perlu kita belikan oleh-oleh atau tidak. Ada mungkin prioritas pertama, kedua, ketiga. Utamakan prioritas yang pesan dulu. Betul. Yang pesan. Ya. Dan pesan kan biasanya spesifik. Misalnya tolong belikan ini, tolong belikan itu. Tolong belikan sih ada yang tip duitnya, ada yang juga enggak gitu kan. Tapi itu katakanlah taruh di awal dulu, baru kemudian ada daftar oleh-oleh yang orang yang bebas belikan oleh-oleh apa saja. Nah, kita dahulukan beli yang sudah pesanan dulu, baru kemudian sisanya beli souvenir. Nah, biasanya kalau souvenir ini Anda bisa cari pasar-pasar murah. Dan unik dalam arti bahwa ada ciri khas dari negara tersebut. Yang paling jamak, paling umum, paling mudah dan paling murah biasanya gantungan kunci, tempelan kulkas, hal seperti itu. Tapi saya rasa tidak mengurangi bagaimana kita bisa sebetulnya itu kan satu cara bahwa kita mau bilang kepada orang yang kita kasih gitu bahwa kita care dan kita ingat kamu pada saat saya sedang bersenang-senang. Gak lupa kok kita beliin oleh-oleh juga. Jadi dia juga tidak mengharapkan nilainya gitu kan. Yang diharapkan nanti ceritanya bagaimana di sana dan seterusnya. Jadi jangan terlalu merasa bahwa teman-teman di rumah harus dibelikan yang banyak gitu kan, yang bernilai. Tidak selalu. Dan yang penting jangan yang berat. Yang penting jangan yang berat karena itu mempengaruhi juga bagasi bawaan Anda nantinya. Terutama kalau pakai low cost airline biasanya cuma terbatas 20 kilo atau 15 kilo. Takutnya nanti mahal di situ karena biasanya semakin murah pesawatnya semakin mahal overweightnya. Itu yang pertama tadi mengenai listnya. Yang kedua, batasi juga uang cash yang kita bawa ketika kita traveling. Terutama ketika sedang beli oleh-oleh. Kalau saya tuh biasanya ngebaginya gini, misalnya katakan 5 hari saya batasin katakan sehari $100 gitu, saya bawanya $600. Jadi kalau ada yang penting banget bisa lewat dari 100. Jadi
Di dompet saya pastikan ini cuma 100 gitu. Yang dibawa kemana-mana cuma 100. Iya. Sisanya taruh di hotel. Nanti besoknya berangkat lagi bawa 100 lagi. Atau kalau memang khusus hari tertentu hanya untuk beli oleh-oleh saja, boleh tambahin yang 100 tadi itu. Jadi 200 hari itu bawanya. Betul. Ya. Jadi yang beli oleh-oleh ya udah jatah oleh-oleh saja yang kita bawa. Ini memastikan bahwa sampai hari terakhir kita tetap masih bisa belanja sesuatu. Betul. Bisa makan juga. Bisa jangan makan sampai nanti juga, puasa seharian. Bisa di sana. Oke. Jangan lupa kursnya. Sebelum Anda berangkat, sebelum Anda beli sesuatu, cek dulu deh kursnya berapa. Kemudian kita ingat-ingat kursnya berapa sehingga setiap kali beli sesuatu kita ingat. Kita bandingkan ini harganya kira-kira worth it nggak sih harga sekian. Ingat Indonesia itu angkanya sangat-sangat besar. Sehingga ketika ketemu di luar negeri pasti angkanya kecil yang kita menganggap murah banget ya. Banget. Nah, itu ada angka psikologis yang membuatnya terasa lebih murah. Angkanya karena kecil-kecil. Karena angkanya terlalu kecil. Betul-betul. Padahal kalau dirupiahin besar juga. Betul. Nah, banyak pengalaman teman-teman saya yang sering pas pulang beberapa minggu kemudian muncul tagihan telepon angkanya fantastis. Ada yang 15 juta, ada yang 12 juta gitu. Oke, ini salah satu tagihan yang juga, terutama kalau kita cukup lama tinggal di luar negeri, kadang-kadang tagihan telepon membengkak. Biasanya saya sering dengar dari teman-teman yang berangkat haji atau berangkat umroh. Tipsnya adalah sebelum Anda berangkat, cek dulu mengenai aturan roaming. Kalau Anda pengen roaming pakai nomor lokal, silahkan cek berapa tarifnya. Telepon aja ke provider ya. Telepon ke providernya. Yang kedua, kalau Anda lebih dari 2 hari, 3 hari, akan lebih murah menggunakan SIM lokal. Oh, nomor lokal aja. Jadi Anda pakai nomor lokal di sana, cukup SMS ke Indonesia, ini nomor saya yang saya gunakan di Indonesia. Selama di sana pakai nomor itu aja. Betul, gitu dan tips yang ketiga, untuk biaya telekomunikasi supaya lebih murah, selalu gunakan paket data. Di hotel biasanya ada wifi, sehingga ketika komunikasi, pastikan Anda menggunakan komunikasi yang berbasis data, bukan voice atau text, bukan SMS, tapi basis data, misalnya WhatsApp, BBM, atau email, line atau apapun itu, karena itu semua menggunakan internet yang bisa digunakan gratis, wifi di hotel, atau paket data yang kita beli. Walaupun perlu dipelajari juga handphonenya, jangan sampai pada saat wifi yang nggak ada, dia pakai data yang harus bayar. Betul. Oke, itu yang harus dipastikan, cek telekomunikasi jangan sampai membengkak. Nah, tapi ada aja kayaknya semua direncanain, tapi ada biaya-biaya ternyata di luar perkiraan. Tuh gimana supaya nggak terjadi hal-hal yang mengejutkan? Banyak hal yang kadang-kadang dalam pengalaman saya, misalnya delay pesawat. Delay pesawat ini mempengaruhi apa sih? Memang betul bahwa pesawat kemudian airline-nya akan bertanggung jawab, tetap kita berangkat, dan kalaupun harus nginep tetap hotelnya ditanggung, tapi jangan lupa reservasi kita di tempat tujuan menjadi berubah. Jadi Anda harus pegang juga nomor telepon tempat tujuan Anda untuk melakukan reservasi ulang. Apakah dimungkinkan untuk reservasi ulang? Ya kan, itu yang misalnya kejadian kehilangan delay. Bisa juga misalnya yang sering kita dengar bagasi hilang atau nyasar gitu kan. Saya sih lebih sarankan supaya kita betul-betul cek itu bagasinya tidak ada yang salah. Kemudian benda-benda penting jangan ditaruh di satu tempat sekaligus. Ada sebagian kita hand carry, sebagian masuk bagasi. Termasuk juga uang, sebagian kita hand carry, sebagian masuk bagasi. Masuk bagasi nggak apa-apa? Nggak masalah kalau misalnya jumlahnya nggak terlalu banyak, karena nanti juga akan ada batasan kan, ada batasan yang boleh dibawa. Selama dalam batasan itu nggak ada masalah. Karena kalau semua hand carry kita yang kecopetan, kita juga akhirnya nggak punya apa-apa. Oke, kalau gitu tips paling jitu dalam hal keuangan sebelum nih kita liburan, apa aja yang perlu dicatat nih? Berkaitan dengan uang, pastikan Anda bawa uang tunai dalam bentuk mata uang negara tujuan atau US dollar, karena itu yang paling populer. Bawa juga kartu ATM, kartu kredit, tapi semuanya dipisah, dikombinasikan. Ada uang dan kartu di sebelah di tas ini, ada uang dan kartu juga di tas yang ini, supaya kalau ada kartu asuransi juga dibawa juga ya. Asuransi juga dibawa, jangan lupa, supaya kalau ada apa-apa, yang satu hilang, yang satu keselip, Anda masih bisa punya yang lain. Kemudian jika perlu, Anda boleh minta bank untuk naikkan dulu limit kartu kredit Anda sebelum berangkat ke luar negeri. Jangan sampai ada juga ada masalah di sana karena kekurangan limit ya kan. Dan terakhir, jangan lupa untuk daftar roaming sebelum Anda berangkat, atau cek dulu mengenai ketentuan tarif telekomunikasi di luar. Biasanya suka ada paket-paket tuh. Ada paket di luar negeri gitu kan. Oke, baiklah pemirsa, mudah-mudahan semua informasi ini cukup buat Anda liburan yang happy dan senang. Tapi boleh dong sekali lagi Mas Gos diulang lagi apa aja. Saya ulang yang tadi ya, supaya Anda nggak lupa. Nomor 1, tentukan kapan, kemana, bersama siapa Anda liburan.
rencanakan dengan matang, jangan serba dadakan, karena yang namanya dadakan biasanya boros. Yang kedua, siapkan dana khusus untuk liburan. Sumbernya boleh dari gaji setiap bulan, boleh juga Anda nunggu bonus, nunggu penghasilan tambahan, itu juga boleh. Dan ketiga, nikmati liburan dengan fun. Jangan sampai ada liburan sambil mikirin utang. Bener banget. Nah, tapi semua informasi ini mudah-mudahan cukup buat Anda langsung merencanakan liburan Anda dan keluarga. Oke, baiklah, terima kasih pemirsa sudah mengikuti perbincangan kita hari ini. Jangan lupa Anda tetap bisa menghubungi kami melalui akun Twitter masing-masing. Dan kita minggu depan kita akan ketemu lagi ya Mas Gos ya? Kita ketemu lagi minggu depan dengan tema yang berbeda. Wah, asik banget. Kalau gitu kami menunggu Anda minggu depan tetap di Mata Uang. Saksikan One Day One Juice TV One jam 1 siang di Damai Indonesia. Hadiri juga oleh banyak sekali tokoh-tokoh agama yang luar biasa. Damai Indonesia TV One memang beda.